Bu. Ya, pagi, silakan masuklah. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Selamat pagi, nak. Bagaimana kabarmu hari ini? Selamat pagi Bu, kabar saya baik-baik saja Bu. Terima kasih. Jadi, apa yang sudah kamu lakukan pada hari ini? Ada hal yang ingin kamu ceritakan? Aktivitas saya setiap hari yaitu saya sering bermain dengan teman-teman, Mungkin ada lagi selain bermain dengan teman-teman, belajar, Apakah di rumah membantu orang tua? membantu Bu. Ya, membantu ya. Terdengar menyenangkan ya. Apa yang kamu rasakan saat ini, nak? Saya merasa biasa saja Bu. Rasa biasa ya. Iya. Ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan konseling kita hari ini, Ibu mengajak kita berdoa bersama. Berdoa mulai atas nama Bapa, Salam Maria Purama, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria Purama, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Atas nama Bapa. Ya baik, selama ini Ibu mendengar dari absen bahwa Anda Mula sudah tidak sekolah 2 minggu ya. Iya. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai sesi konseling kita hari ini, Ibu sedikit menjelaskan tentang konseling individual. Dan sebelum kita melakukan konseling individual, Ibu minta Mula menandatangani surat persetujuan dulu ya. Iya Bu. Ini surat penyataannya dan persetujuan yang harus Mula tanda tangan. Sebelah. Oke, baik, terima kasih Ana. Bisa. Ya. Ibu sedikit menjelaskan tentang konseling individual ya. Jadi konseling individual itu proses bantuan kepada si klien yang mengalami masalah. Jadi dengan adanya konseling individual ini kita bisa mengatasi masalah. Jadi kalau nak memiliki masalah pribadi, Mula harus terbuka ya. Terbuka agar masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Terus dalam memberikan konseling individual ini, kita juga memiliki asas-asas kepribadian mengenai bimbingan dan konseling. Jadi ada 3 asas yang harus si konseli dan konselor tahu. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi ketika nak menceritakan masalahnya, Ibu pasti akan merahasiakan. Terus yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi ketika nak menceritakan masalah harus dengan sukarela ya. Iya Bu. Ya. Jadi tidak boleh rasa takut, harus penuh keyakinan diri bahwa saya rela menceritakan masalah yang saya hadapi ini agar bisa terselesaikan dengan baik. Terus yang ketiga itu adalah asas keterbukaan. Jadi kita sebagai seorang konseli, misalnya seperti Mula ini ya, harus memiliki sikap menerima, juga bersedia membuka diri untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak ya. Jadi Mula harus terbuka menceritakan masalahnya. Ya. Oke, baik. Kita mulai dengan sesi konseling kita hari ini. Tujuan dari pertemuan kita adalah untuk membantu masalah, membantu situasi yang dihadapi Mula ya. Saat ini Mula tidak sekolah 2 minggu ya. Tidak salah.
Jadi kita akan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk bisa mengatasi masalah mula ini. Jadi pertemuan kita hari ini Ibu akan berlangsung waktunya 30 menit. Apakah Mula setuju, Nak? Saya setuju, Bu. Baiklah, selama sesi konseling ini apa yang kamu bicarakan akan saya juga rahasiakan. Ibu juga akan merahasiakan apa yang Mula ceritakan kepada saya. Iya. Jadi Mula harus bisa merasa nyaman untuk berbagi apapun pikiran yang Mula rasakan. Iya ya, Nak? Iya, Bu. Kamu juga berhak untuk berhenti kapanpun apabila Mula mau ya. Apakah kamu sudah memahami tujuan dari pertemuan kita hari ini, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu ya. Apakah kamu sudah siap memulai? Siap, Bu. Siap ya. Ya, baik. Bisakah ceritakan sedikit tentang mengapa sering tidak masuk sekolah dan lebih memilih bekerja ya, Nak? Saya sering berpikir lebih baik bekerja daripada bersekolah. Kenapa berpikir begitu? Jadi sekolah juga hal yang baik ya. Jadi karena Mula ini kan sudah kelas 3 ya, Nak? Iya, Bu. Iya. Kita sudah kelas 3, Mula sudah kelas 3, jadi harus berpikir fokus diri untuk belajar. Tidak boleh memiliki absensi kelas yang banyak ya. Iya, Bu. Ya. Karena tugas kita sebagai seorang peserta didik kita yang pertama harus rajin sekolah, fokus pada belajar ya. Iya. Tidak boleh absen dari 2 minggu. Dan mari kita coba memahami lebih dalam ya tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan saat memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Ketika kamu berpikir untuk tidak masuk sekolah ya, Nak, apa yang biasanya muncul di pikiranmu? Jika saya bekerja membantu ekonomi keluarga saya, maka saya akan mendapatkan biaya untuk pergi ke sekolah. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, perasaan apa yang kamu rasakan? Saya takut tidak lulus, Bu. Takut tidak lulus ya. Lalu tindakan apa yang bisa kamu lakukan setelah itu? Saya tidak masuk sekolah, Tidak masuk dan sekolah memilih bekerja kenapa? untuk mendapatkan uang jajan. Jadi kamu merasa bahwa bekerja itu lebih baik ya? Tidak, Bu. Iya. Bekerja itu ada waktunya. Membantu ekonomi itu ada haknya untuk orang tua ya. Iya, Bu. Ya, haknya orang tua untuk membantu ekonomi di dalam keluarga. Ketika kita ingin membantu orang tua, pasti di luar jam sekolah ya. Berusaha harus di jam sekolah, di luar jam sekolah ya. Iya, Bu. Agar bisa membantu orang tua. Karena di luar jam sekolah itu, ketika kita membantu orang tua pasti mereka memberikan kita uang jajan ya, Mula? Iya, Bu. Ya, pastinya ada. Apakah kamu yakin bahwa dengan bekerja kamu bisa mendapatkan apa yang Mula inginkan? Tidak, Bu. Tidak ya. Iya. Maka Mula harus rajin sekolah karena dengan bekerja itu tidak menentukan masa depan. Tapi ketika kita lihat untuk sekolah lebih baik, sekolah berkelanjutan, maka ada masa depan kita. Apakah kamu pernah berpikir dampak dari keputusanmu untuk tidak masuk sekolah terhadap masa depanmu, Mula? Saya tidak masuk sekolah, mendapatkan teguran dari balik kelas, dan mendapatkan surat panggilan orang tua. Oh iya ya, ada teguran dari kelas ya. Iya, Bu. Teguran berapa kali, Nak? Sudah 2 kali. 2 kali. Terus surat panggilan terhadap orang tua berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Terus apakah orang tua di rumah menanggapi apa yang teguran dari sekolah? Iya. Iya ya. Jadi itu juga Mula harus berpikir lebih cerdas supaya bisa berubah tingkah laku ya. Iya, Bu. Iya. Mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah dengan tidak masuk sekolah masalah ekonomi keluargamu akan teratasi? Tidak, Bu. Tidak ya.
Jadi karena bekerja itu adalah haknya orang tua ya. Iya. Ya, kita sebagai seorang peserta didik itu fokus hanya untuk belajar. Ketika membantu orang tua itu di luar jam sekolah. Jadi tolong bulan ke depan harus rajin ke sekolah. Iya. Bagaimana jika kamu mencoba untuk bisa menyeimbangi antara belajar dan membantu keluarga? Mungkin ada cara yang bisa kamu lakukan, Nak. Saya bekerja setelah pulang sekolah. Ya. Sekarang ibu ada jurnal ini, coba kamu tuliskan dalam jurnalmu tentang situasi yang membuat Anda tidak masuk sekolah. Terus pikiran-pikiran apa yang membuat perasaanmu kacau dan pikiran-pikiranmu yang tidak alternatif ya? Iya. Ya, mungkin lebih rasional lagi. Ibu memberikan jurnal ini supaya mula melihat kondisi diri di rumah, kondisi diri sendiri agar bisa membuat sesuatu itu dengan berpikir yang positif ya. Iya. Ibu ada buat jurnal ini, mula tolong kerjakan. Jadi saja santai, tidak perlu mula merasa merasa tegang, takut. Situasi apa yang membuat mula malas sekolah, pikiran apa, perasaan. Terus boleh sambung di bawah, boleh sambung di bawah. Iya. Isi sesuai dengan yang mula alami. Iya.
Sudah ya nak. Baik. Terima kasih nak sudah mengerjakan pikiran-pikiran disfungsional mengenai identifikasi masalah. Terus pikiran disfungsional ini mengenai evaluasi masalah yang mulai hadapi, bukti yang pro itu seperti apa, bukti yang kontra itu seperti apa. Jadi terima kasih nak sudah mengerjakannya dengan baik. Yang berikut ibu juga ada menyiapkan lembaran peserta didik ini ketika nak mengikuti konseling individual tadi. Setelah masalah yang dihadapi mula sudah ibu memberikan arahan, memberikan bimbingan. Ibu akan kasih lembar kerja peserta didik ini berkaitan dengan refleksi diri juga selama mula mengikuti kegiatan konseling individual tadi. Mungkin apa yang Anda mulai rasakan, terus ketika mula mengikuti manfaat mengikuti konseling tadi, manfaat yang nak dapatkan itu apa. Dan yang ketiga adalah harapan kedepannya untuk pertemuan berikutnya ketika mula menghadapi masalah misalnya ya, harapan kedepannya itu seperti apa. Jadi ini ibu ada siapkan lembar kerja peserta didik ini. Mula tolong mengisinya ya, mengisinya dengan perasaan, dengan apa yang dialami mula ya. Nak jangan terlalu tegang, biasa-biasa saja ya. Santai, relax. Silakan diisi ya sama. Sudah ya, Mak? Ya baik, terima kasih. Mula sudah mengisi lembar kerja peserta didik. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti layanan ini, Nak? Perasaan saya sangat senang Bu,
karena ada tempat untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih banget. Manfaat apa yang kamu peroleh ketika mengikuti layanan tadi, layanan konseling individual ini? Mungkin bisa menyelesaikan masalah dengan mudah ya, bersama guru BK. Jadi harapan kedepannya supaya pertemuan berikutnya Mula sudah berubah sikap yang malas ya, lebih giat rajin ke sekolah, termotivasi lagi menjadi orang yang lebih baik ya, menjadi teladan untuk orang lain juga ya. Dan yang berikut adalah ini kepuasan konseling terhadap proses konseling ini. Apakah ada 4 hal yang perlu Mula isi, centang saja ya. Di sini ada pernyataan tentang penerimaan guru BK terhadap kehadiran Mula itu Anda centang. Apabila sangat memuaskan atau hanya memuaskan, kurang memuaskan, Mula centang saja di salah satu kolom ini ya. Dan Mula baca baik-baik, teliti baik-baik sesuai dengan perasaan yang Mula rasakan ya nak. Sisa. Tanda tangan di sini ya. Terus dimakan ada tulisan nama di atas. Baik. Terima kasih nak. Terima kasih atas keterbukaan selama sesi konseling ini. Bagaimana perasaan Mula sekarang? Perasaan saya sangat senang karena ada tempat untuk menyelesaikan masalah ini. Ya baiklah. Dari Ibu yang terakhir, ketika Mula memiliki masalah, jangan sungkan-sungkan datang ke Ibu ya, menceritakan masalah yang hadapi agar bisa diselesaikan bersama dengan guru BK ya. Harus memotivasi diri sendiri, agar bisa belajar dengan baik. Terus sebelum kita selesai melakukan konseling individual ini, Ibu minta kita bersama Mula berdoa masing-masing untuk mengakhiri sesi konseling kita ini. Berdoa mulai atas nama Bapa, ya, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa untuk terus mencoba menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, Ibu jelaskan, Ibu arahkan, Ibu bimbingan tadi. Ya baik, Nak, terima kasih banyak ya. Jangan sungkan-sungkan datang ke Ibu ya. Terima kasih. Sampai.
Tuhan.